Kali ini aku mau ngebolang di Tanah Pasundan, tepatnya di Desa Pasanggerahan, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Sambil menunggu persiapan renang munding, kami mau mencari impun. Bolangers tahu nggak impun itu apa? Yuk kita cari sama-sama. Ayo. Bisa Rio, kayak orang bantuannya ngomeana. Orang ya lebar lah. Kayak orang pelarian bisa ngomeannya. Tadi sekarang mah ngelanau lah, gas di pinggirnya. Aduh, karena jalannya licin, Nuril jadi jatuh. Rebabnya jadi rusak, Bolangers. Nanti akan kami coba betulkan. Sekarang kita lanjut dulu cari impunnya. Mencari impun dengan cara diseser seperti ini. Ikan air tawar ini sering ditemukan di sawah, sungai, hingga kolam. Impun juga mudah menyesuaikan dengan lingkungan sehingga populasinya masih banyak dan cepat berkembang biak. Bolangers, aku dapat nih ikannya. Tuh lihat, ini namanya jenis ikan impun. Biasanya mereka tuh ada di pinggir-pinggir batu gitu, Bolangers. Banyak banget loh di sini tuh lihat. Teman-teman aku juga pada dapat. Untuk menangkap impun harus cepat ya, Bolangers. Selain ukurannya kecil, impun berenangnya lincah banget. Jadi gampang kabur deh. Banyak. Bolangers, lihat, aku dapat banyak nih ikan impunnya tuh. Teman-teman aku pada jago-jago loh nangkepnya. Tapi aku juga nggak kalah. Aku juga jago. Banyak gini nanti diapain ya? Kami sudah dapat banyak impunnya, Bolangers. Sekarang mau kita olah untuk mengisi perut. Hehehe. Ayo naon baru Mang, iya Mang. Potong ngojong langit Mang. Mana? Mang. Mang langit bos. labu. Di seluruh bio di Hayu urang ngomekeun atuh. Ayo tuh Mang. Hayu, Tapi hayu. kela. Abi teh rek masak heula Mang, rek masak kauk. Hayu. Hayu, Urang balik. hayu. Hayu. Nah, Wah, kami beruntung bertemu Mamang di sini. Mamang ini pembuat rebab di desa kami. kesenian Sunda teh. Sekalian kami mau minta tolong Mamang untuk memperbaiki rebab Nuril yang rusak. Urang benerkeun lah ieu na geranya. Mang. Mang kumaha carana Mang? Ah, ieu mah kudu dirawat heula Ril. Nya Mang. Jika moal mahi, moal asup ieu mah tuh. Mamang dan Nuril membetulkan rebab. Oh iya, rebab itu alat musik gesek tradisional seperti biola. Halus, Ril. Berbahan dasar kayu dan batok kelapa yang memiliki 2 buah dawai. Sambil menunggu, aku, Syafa dan Eja mengolah impunnya. Bolangers, sekarang aku mau masak impun nih. Tapi masaknya unik, bukan masak biasa. Di dalam kelapa. Penasaran kan? Aku juga penasaran nih. Sekarang aku lagi nyiapin bumbu-bumbunya dulu. Yusuf, tadi potongannya. Semua bahannya hanya diiris saja, Bolangers. Bolangers, ini tuh bahan-bahannya cukup simpel seperti biasa. Ada bawang daun, seledri, bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai. Itu lihat. Lang, iya kapan antos lang? Kakak dia kan daya gintos. Ya mulang. Kelapanya sudah siap, Bolangers. Impun dan bumbunya langsung dibakar aja deh. Air kelapanya sengaja tidak dibuang untuk dibuat sebagai kuahnya. Jadi seperti sop ikan ya, Bolangers. Gus beres, Mang. Ah, enak mah beres, Ril. Ya, cobaan heula, Ril. Wah, ternyata
rebab Nuril juga sudah selesai diperbaiki Bolangers. Mamang memang hebat. Nuril jadi bisa main rebabnya lagi. Sebagai tanda terima kasih, Mamang kita ajak sekalian makan impunnya. Bolangers, ini tuh air kelapanya nggak kita buang karena dia bisa menjadi pengganti minyak dan bisa jadi kuahnya juga. Makanya rasa kuahnya enak Bolangers. Nyabarnya, ngenahnya. Perpaduan rasanya unik Bolangers. Meski bumbunya hanya diiris, tapi rasanya enak deh. Ngenahnya jangan ah. Nah, oi Barok. Enak banget dagingnya. Bolangers, ternyata itu rasanya enak banget Bolangers. Kuahnya tuh rasanya unik dan rasa apa ya? Rasa gurih-gurih gitu Bolangers. Ada asinnya, ada manisnya. Wah, apalagi ini nih, ikannya, impunnya. Enak Bolangers. Nya Baroknya, ngenahnya. Malang. Mana beruknya? Oh nya pohoyo. Abi aya ganyol dia. Tuh, ayolah. Yang teman makan ya. Ganyol merupakan jenis umbi-umbian yang memiliki karbohidrat tinggi dan bisa menjadi pengganti nasi. Ganyol juga bisa menambah energi loh. Cara mengolahnya biasanya hanya direbus hingga matang. Bolangers, petualangan kami masih berlanjut nih. Masyarakat Pasanggerahan masih mempertahankan tradisi dan budayanya sampai saat ini Bolangers. Hebat kan? Salah satunya seperti membajak sawah yang masih tradisional. Ayo. Bolangers, di sini tuh ternyata ngebajak sawahnya masih dengan cara tradisional tuh lihat, masih pakai munding. Sama pakai ini apa namanya Pak? Garu Bolangers tuh. Seru banget. Meskipun sudah ada mesin pembajak sawah modern, tapi Ngagaru juga nggak kalah hebat kok. Bahkan kotoran kerbaunya juga dapat digunakan sebagai pupuk organik yang menyuburkan tanah Bolangers. Bolangers, aku ada di sini itu diundang ke acara temanku nih, acara rendang munding. Tapi sekarang aku diajak ngebajak sawah dulu nih sama temanku. Seru juga ya ternyata. Ayo. Seru sekali kan Bolangers? Karena Ngagaru ini terbilang sudah jarang ditemui di daerah manapun. Aduh, di mananya muning teh? Makanya rek dipake acara. Bolang, ningali muning mantap. Nu ieu lain mah. Nya, bolang uwi cek emang. Mohon Mak. Ayo berdua ayo turun. Lagi asik Ngagaru, kami dipanggil Paraji untuk mengambil pisang Bolangers. Oh iya, Paraji itu sebutan untuk orang yang dianggap terampil untuk membantu persalinan dan perawatan ibu dan anak secara adat. Kalau begitu, kami sudahi dulu Ngagarunya Bolangers. Kami mau ke kebun Mamang Eja dulu. Bolangers, kami sudah sampai juga nih di kebun pisang. Lang, bantu saja pengan lang. Pisang di sini sengaja ditanam agar saat dibutuhkan bisa langsung diambil Bolangers. Jadi nggak perlu beli ke pasar lagi. Pisang diambil pada pagi hari atau sore hari saat matahari cerah. Karena kalau hujan, pisang bisa busuk saat disimpan. Kumaha jalanna banget. Serahkeun we ka urang. Sok mahal. Nuril. Ada-ada saja. Sudah tahu pohon pisang kerah. Daun ka dikeun. Itu. Ayo. Kang, habis ka itunya. Nuhun, Kang. Pisang dan daunnya selesai kami ambil Bolangers. Sekarang kita bawa pulang.
Karena cukup banyak dan berat, kami membawanya dengan menggunakan motor angkut. Bolangers, sekarang kita lagi naik motor angkut nih, ngangkut pisang-pisang yang tadi sudah kita panen nih. Soalnya kalau kita jalan bisa nyampe 2 hari nih nyampe desa. Enggak deh, bercanda Bolangers, tapi seru nih naik ini sambil melihat pemandangan. Timah siap, siap. Timah siap, siap. Mulai. Ada ramai-ramai apa ya? Wah, ternyata ada kawanku sedang bermain Bolangers. Seru sekali sepertinya. Kami juga mau ikutan dulu. Tapi Nurul tidak bisa ikut karena tidak bisa mainnya. Dia lebih senang bermain dengan rebabnya. Timah siap, siap. Timah siap, siap. 1, 2, 3. Bolangers, sekarang aku sama teman-teman lagi main bancakan enggrang batok kelapa nih. Tuh lihat, jadi kita naik batok kelapa sambil mengoper-oper bola dan memecahkan target. Tuh lihat, targetnya udah disusun, jadi harus dihancurin. Kalau menang kita selebrasi. Tapi ini nggak gampang loh Bolangers, ternyata kita tuh harus naik ini sambil lari-lari. Susah Bolangers, tapi seru. Ayo. Egrang batok adalah permainan yang menggunakan tempurung kelapa sebagai pijakan dan diberi tali pengait untuk mengangkat kaki. Permainan ini terbagi menjadi 2 tim yang terdiri dari beberapa orang. Setiap tim wajib menjaga susunan kayu agar tidak dihancurkan tim lawan. Terlihatnya memang mudah Bolangers, tapi ternyata susah banget. Karena badan harus bisa seimbang, tapi kami tetap semangat supaya bisa menang. Egrang batok masih sering dimainkan karena mudah dibuat. Bahkan sering diperlombakan. Teman di rumah bisa nggak mainnya? Bolang. Kadana Arulin itu cek emak bantuan nyen kue. Nya, pulangnya. Baru dak. Ayo orang bantuan mak nyen kue. Ayo. Saking asiknya bermain, kami sampai lupa mau membantu emaknya Eja membuat kue. Bolangers, emak itu sebutan lain untuk ibu di Jawa Barat. Kami mau membuat kue lolos dan bubui kincai aren Bolangers. Kue lolos berbahan dasar tepung, sementara bubui kincai terbuat dari pisang. Keduanya merupakan kue tradisional dari tanah Sunda. Bahannya memang sederhana, tapi banyak yang suka di sini. Karena rasanya manis, kue lolos harus ditambah gula aren. Bolangers, bahan-bahan untuk membuat adonan itu ada tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula putih, santan, dan garam. Tuh, sekarang aku masukin gula merahnya ke dalam ini nih. Kue ini sering disajikan saat ada tradisi yang berkaitan dengan kehamilan. Kue lolos dianggap simbol agar proses melahirkan nanti dimudahkan atau lolos. Dan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan bayi yang sedang dikandung. Sambil membuat adonan kue lolos, bakar juga pisangnya untuk bubui kincai. Ya. Eta candak cauna lebetkeun kanu hawa boboikeun. Adonan kue lolos dimasak dan ditambahkan gula serta daun pandan supaya lebih wangi. Lalu diaduk sampai rata. Memasaknya harus benar-benar sampai matang supaya tidak ada aroma tepung mentah.
Dulu warna kue lolos hanya putih dan merah dari gula. Namun saat ini kue lolos bisa dibuat dengan macam-macam warna. Kue lolos maupun bubui kincai dibungkus dengan daun pisang agar tidak lengket. Kami membuat kuenya banyak supaya warga yang hadir saat tradisi nanti kebagian semua deh. Bubui kincainya diberi topping gula aren supaya manis. Selesai. Aku penasaran sama rasanya. Aku coba cicipin sedikit deh. Bolangers, ternyata itu rasanya enak banget. Unik juga Bolangers teksturnya. Rasanya ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya. Ril, cobain Ril. Singasaan lah. Udah Ril. Bolangers, acara renah mundinya sudah dimulai nih. Masyarakat yang hadir ramai juga ya. Bar, sekarang aku lagi ikut iring-iringan Rene Munding nih. Kita lagi nganterin ibunya Eza ke kandang Munding. Tuh lihat, banyak banget loh yang nganterinnya. Seru Bolangers. Kalau soal kompak, masyarakat Desa Pasanggerahan memang juara deh. Setiap ada acara, pasti selalu ramai. Bolangers, arak-arakan ini sambil diiringi musik reak. Musik reak ini salah satu kesenian yang ada di Jawa Barat. Tuh lihat, seru banget loh. Bolangers, ini ritualnya sudah mau dimulai nih, dipimpin oleh Mak Paraji. Tuh ya. Kita ikutin ya Bolangers. Ayo, doa. Tradisi renah munding biasa dilakukan jika ada ibu hamil yang mengandung lebih dari 9 bulan. Upacara ini dilakukan agar si ibu segera melahirkan. Tradisi ini juga berisi doa dan harapan agar ibu dan bayi tetap sehat dan selamat. Ritual renah munding dilakukan dengan cara sederhana. Si ibu hamil dikalungi klotok atau ikat leher kerbau sambil didoakan oleh Paraji. Meskipun renah munding sudah jarang dilakukan, tapi masih bisa dijumpai di pedesaan. Semoga adik bayinya cepat lahir ya Bolangers. Setelah ritual, kami kembali ke lapangan untuk makan kue bersama sambil diiringi kesenian reak. Reak adalah pertunjukan seni musik Sunda yang dipadu dengan tarian. Ada juga atraksi barongan yang kostumnya terbuat dari karung goni. Reak biasa ditampilkan dalam acara hajatan, seperti hitanan dan acara istimewa lainnya. Nah, Bolangers, sudah tahu kan salah satu tradisi yang ada di tanah Sunda? Semua kegiatannya masih dilakukan secara tradisional sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di sini dulu ya petualangan kami. Selalu kenali dan cintai adat dan budaya Indonesia ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.